ada banyak soal yang diajukan kepada kita. Di antaranya, sebagian orang menyeru untuk menjauhi dakwah Wahabi. Nah, lalu bagaimana menjelaskan kepada mereka apa itu Wahabi? Baik. Maka tidak ada agama yang namanya Wahabi. Yang ada adalah dakwah tauhid yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para ulama Rabbani. Mereka semua telah ikut andil mendakwahkannya. Dan di antara mereka adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tidak datang membawa agama baru. Tidak. Ini salah satu karyanya. Ada di hadapan kita, yaitu kitab Ushulus Tsalasah. Kita baca bersama di dalamnya. Kemudian kita jelaskan setiap pemaparannya. Anda semua menyaksikannya bahwa orang ini tidaklah menjelaskan suatu masalah, melainkan menyebutkan, dan dalilnya adalah ini. Kemudian beliau menyebutkan ayat Al-Quran atau hadis tanpa berlebih-lebihan dalam menjelaskannya. Gaya bahasa yang beliau gunakan juga teramat mudah difahami, mudah dimengerti. Nah, siapa yang membaca karya tulisannya, ia akan tahu bahwa beliau adalah muttabi. Nah, apa itu muttabi? Muttabi yakni adalah pengikut tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan mubtadi, bukan. Mubtadi itu orang-orang yang membuat ajaran baru, bukan. Nah, satu statement, bahkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala tidak pernah ridho. Ingat, tidak pernah ridho apabila seruan dakwahnya dijuluki dakwah Wahabi. Julukan ini baru muncul setelah beliau meninggal dunia. Yang ada justru malah sebalikannya. Beliau rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, saya mengajak manusia kepada tauhid serta mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jejak para salafus salih. Beliau juga mengatakan kepada para penentang dakwah beliau berkata begini, saya mengikuti imam mazhab yang 4. Siapa di antara kalian yang bermadhab Maliki, Hanafi, Syafi'i atau Hanbali, maka saya akan mendakwahi mereka melalui perkataan-perkataan imam mazhab mereka. Kata siapa? Kata Imam atau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab kepada para penentang dakwahnya. Insyaallah. Dan ini menunjukkan bahwa apa yang beliau dakwahkan sama seperti yang didakwahkan oleh para ahli fikih, imam mazhab yang 4. Dan ini sebagai bantahan terhadap tuduhan-tuduhan dusta kepada beliau. Sudah tersebar di mana-mana, bahkan beliau melarang segala bentuk taklid, membabi buta, cinta buta, dan mencela para imam mazhab yang 4 dan juga para pengikutnya. Beliau larang itu. Padahal kenyataannya beliau terlepas sendiri dari semua tuduhan itu. Namun demikian, watak orang-orang yang tidak menyukai tersebarnya kebenaran, bila mereka tak mampu lagi melawan dengan argumen, mereka menempuh jalan lain, yaitu berdusta, memfitnah, dan memutarbalikkan fakta. Semua tuduhan dusta ini sama sekali tidak membahayakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala.
Bahkan Allah Azza wa Jalla telah mengangkat namanya, menolong dakwahnya, serta menjadikan apa yang beliau dakwahkan bermanfaat untuk segala kebutuhan kaum muslimin sampai saat ini. Iya, sampai saat ini. Bahkan kita merasakan tentramnya hidup di negeri ini. Nah, ini merupakan hasil daripada dakwah yang penuh dengan berkah itu. Itu dakwah tauhid. Setelah taufik datang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Jalla wa Ala telah menetapkan adanya sebab pada segala hal. Taufik ada di tangan Allah. Dakwah ini merupakan sebab dari sebab-sebab taufik Allah itu turun untuk umat ini. Serta kembalinya orang-orang itu kepada agama Islam. Setelah mereka menempuh jahiliyah, mereka mendapat petunjuk dari Allah berdasarkan apa? Penerangan, bayan darinya. Dan kepada Allah Subhanahu wa taala mereka mengesahkan semata. Serta melalui dakwah yang penuh berkah ini, semua mereka dapat mengerti yang hak dan yang batil mana. Maka ayuhal ikhwah, tuduhan keji kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini adalah sebuah fitnah. Bila dipertahankan fitnah ini dan tersebar akhirnya, maka ini menjadi dosa jariyah bagi siapa yang pertama kali memfitnah beliau.